Nih. Baik, kita langsung ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Apabila ada peserta yang mau bertanya langsung kepada Ustadz, dipersilahkan menekan tombol raise hand atau melalui chat yang akan kami bacakan dan kami sampaikan kepada Ustadz. Apa ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadznya? Dipersilahkan. Atau langsung saya bacakan dari pertanyaan silakan Bu Haryekti, ya, silakan Ibu mau bertanya langsung pada Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ustadz mau bertanya. Jadi ada dua kasus, Ustadz. Yang pertama, ada seorang ibu, seorang istri yang sudah usianya sebenarnya udah 60 tahun ya, tapi kemudian dia sudah 4 tahun tidak dinafkahi suaminya, terus kemudian juga sudah selama ini juga diperlakukan kasar, dan kalau lagi marah itu memang benar-benar ngelempar-lempar dan nendang-nendang segala macam lah. Dia punya koleksi samurai juga, dan bahkan sudah pernah mengucap cerai beberapa kali gitu, 2-3 kali. Dan sampai satu pagi dia marah. Pernah juga pada saat satu hari itu, pada saat memang tidak ada uang sama sekali di rumahnya, itu suaminya meletakkan golok di atas bantal istrinya gitu, Ustaz, sebagai sebuah ancaman. Padahal memang tidak ada uang sama sekali untuk masak. Terus kemudian pada saat satu pagi itu dia marah besar sama istrinya karena ujuk-ujuk marah lah gitu, Ustaz. Terus karena ketakutan ini pada saat suaminya sedang keluar, istrinya nih kabur gitu, Ustaz, karena untuk keselamatan jiwanya. Walaupun usianya juga sudah 60 tahun, sebenarnya kalau dipikir-pikir mau cerai juga berat sebenarnya gitu ya, kasihan juga gitu. Tapi karena memang kondisi seperti ini, tadi kan harusnya dia tidak keluar rumah. Bolehkah dia atau salahkah dia jika keluar rumah karena khawatir jiwanya gitu ya, yang mengancam jiwanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat masih pertanyaan pertama, pada saat kemudian sudah dicoba dimediasi oleh keluarga istrinya gitu ya, ternyata suaminya ini tidak mau hadir gitu, udah disamperin nih gitu, tapi dia malah kabur-kabur dan nggak mau menemui pihak keluarga istri. Apakah dengan kondisi seperti ini sudah jatuh talak gitu karena sudah disampaikan 3 kali, dan salahkah jika kemudian si istri ini menggugat cerai ke pengadilan? Terima kasih, Ustadz. Jazakallah khair. Ya, jadi memang kasusnya sudah zero prosedural ya. Sudah nggak ada ya. Ibarat ibu-ibu mau bikin donat, tapi ya dari awal prosesnya udah salah semua ya. Udah tahu donat harus pakai terigu, dipakai tepung ketan misalnya ya. Sudah tahu seharusnya airnya ukurannya sekian, misalnya sekian cc, itu airnya seember misalnya ya. Ya namanya bikin donat dari awal dari akhir prosedurnya salah semua ya. Ya gimana ya, mau dibuang juga nggak apa-apa, udah awalnya salah ya. Beda kalau memang bikinnya sudah sesuai dengan prosedur, ternyata ada yang nggak tepat misalkan masih bisa dikiati ya. Ya, ini kasusnya dalam kondisi orang ya dari awal sudah jauh dari syariat Islam ya. Ya udah nggak nafkahi, udah KDRT, udah semua ini ya. Ya. Ya, karena dari awal sudah nggak ada KDRT, kesian juga Islam suruh menyelesaikan permasalahan yang dari awal tidak mengikuti ya, langkah-langkahnya. Ya. Udah tahu kalau bikin donat ini tepungnya sekian, gulanya sekian, ini sekian ya. Dilanggar semua, tiba-tiba seorang tukang juru masaknya, tolong nih dikiati gimana supaya tetap jadi donat ini. Ya. Ya tentu nggak mungkin lah ya. Ya ini kasusnya juga hampir sama seperti itu. Ya. Dari awal sudah tidak ada nilai-nilai Islam yang ditegakkan. Kemudian tiba-tiba
ya, melakukan ini, melakukan itu, sehingga otomatis ya dalam kasus ibu ini kemudian keluar rumah, pergi meninggalkan rumah, insya Allah tidak termasuk pelanggaran. Ya. Karena memang prosedurnya dari awal tidak dilakukan. Ya. Apalagi sudah jelas ya, ya suaminya KDRT, ada golok dan lain sebagainya, maka masuk solusi yang lain yang seharusnya solusi yang lain itu tidak ada dalam hal ini ya. Solusi yang lain apa? La dharar wa la dirar. Segala yang mengancam harus ditinggalkan, harus ya, dijauhi gitu ya. Wah, ini saya bisa-bisa ya dibunuh atau bagaimana ya, saya meninggalkan rumah. Maka ini tidak termasuk ya. Ya. Ya, tentu ketika istri kemudian menggugat cerai ke pengadilan juga tidak termasuk penggugatan yang berdosa. Artinya penggugatan yang sangat sah ya, bahwa suaminya tidak ya, tidak ada ma'ruf apalagi ihsan gitu ya. Ya sudah seharusnya ya. Dan hakim harus ya menyelamatkan seorang istri yang mengalami kondisi seperti ini. Ya. Walaupun solusinya sungguhnya ya aslinya kalau bisa suaminya suruh ngaji, ya, suaminya suruh belajar Islam, belajar akidah, belajar akhlak, ya, belajar mengenal Allah dengan baik, ya, bahwa perlakuan dia selama ini kepada istrinya, dia harus sadar bahwa itu sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya betapapun seorang istri, ya, jika ada peluang-peluang untuk bersabar, bersabarlah sambil mencari solusi-solusi yang prosedur, ya. Solusi prosedur tadi gimana bisa mendorong suaminya ya mengenal Allah lebih baik, ya. Mungkin selama ini dia nggak tertarik yang namanya baca Quran dan seterusnya, ya. Yang kadang-kadang ada juga suami saya udah bagus sholatnya, udah bagus zikirnya, tilawahnya, tapi kalau di rumah ya minta ampun deh ya, luar biasa, istilahnya bukan kayak manusia lagi dan seterusnya. Yaitu berarti memang ada orang soleh hanya dengan Allah, belum soleh kalau dengan manusia. Ya. Maka dia harus belajar lagi ya, sampai bisa diperbaiki akhlaknya dengan manusia, yang aslinya akhlak manusia dengan Allah itu merupakan modal untuk bisa membangun akhlak yang baik antara dirinya dengan hamba-hambanya. Allah. Ya, Mas, apa ada yang mau bertanya lagi kepada Ustadz? Baik, ini ada pertanyaan melalui chat Ustadz dari Ibu Mega. Assalamualaikum Ustadz. Mohon pendapat, apa penyebab kasus perceraian saat ini lebih tinggi dibanding zaman dulu? Walaupun dulu ada pernikahan karena perjodohan, apakah merupakan tanda akhir zaman? Ya, secara umum karena menjauhnya manusia dari Al-Quran. Ya. Jadi dampak jauhnya manusia dari Al-Quran berarti nggak ada iman, ya. Nggak ada lagi yang mengikat dirinya. Kalau saya begini dapat pahala, kalau saya begini saya dapat dosa. Kalau pahala akan mendekatkan saya ke surga. Kalau dosa berarti membuat saya ke neraka. Itu nggak jadi pertimbangan lagi dalam kehidupan masyarakat, ya. Ya. Bahwa hidup ini ya mengharuskan saya tunduk kepada aturan-aturan Allah dalam kehidupan rumah tangga, ya. Ya bagaimana menegakkan aturan, tahu aja enggak ada aturan begini, aturan begitu, enggak. Dan itu kok ada orang yang tahu, ya itulah ya manusia itu ada yang
tertarik dengan kebaikannya itu memang dari dalam dirinya. Dia nyari. Ya. Gimana saya yang supaya baik. Ya. Jadi karena nyari ya Allah kasih pertolongan. Ya. Ada orang yang ya, baru baik itu kalau didatangi. Ya. Orang ini nggak mau Islam, datangin aja, ajak lagi, jadi baik. Nah, ini yang ketiga ini yang terbanyak. Ada orang yang baru kembali kepada Islam kalau dipaksa. Ya. Ayo kamu ya, harus belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hukum berumah tangga. Ya. Ya. Maka untuk yang ketiga ini berarti umat Islam butuh kekuatan. Ya. Apa kekuatan itu? Kekuasaan. Ya. Jadi kalau dengan kekuasaan seharusnya prinsip-prinsip ajaran Islam tentang rumah tangga ini bisa dipaksakan dalam kurikulum, katakan SMP, SMA misalnya, atau kalau istilah sekarang kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Sehingga anak manusia sejak dini pokoknya siapa yang sekolah dia akan ya mengenal hukum Islam. Ya, kalau sekarang kan siapa yang mau nyari ya nyari ketemu ya. Mau hadir Zoom ketemu, yang nggak hadir ya nggak ketemu. Ya. Ya, ada yang kalau diajak ya, panitia menyebarkan pamflet, ayo ya kita belajar Al-Quran ya. Kemudian dia baca, oh iya menarik nih, ya, begitu. Insya Allah juga bisa. Nah kelompok ketiga ini ya udah nggak nyari, udah cuek, ya diajak-ajak, ya panitianya udah menyebar lewat medsos misalnya, ya apaan ini, ya, siapa dia ngajak-ngajak saya, ya gimana bisa ditolong oleh Allah? Nggak ada lain, orang ini harus dipaksa, ya. Apakah bisa jadi suatu saat ada misalnya orang tidak boleh menikah kecuali sudah ikut kursus, ya, kursus tentang syariat pernikahan misalnya, ya, sehingga ada sertifikatnya misalnya. Wah, itu lumayan lah menjadi sebuah usaha, ya. Ya. Bukan seperti sekarang nol, pokoknya orang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba mau nikah, ya. Gelap bagi dia pernikahan itu seperti apa yang disyariatkan oleh Islam. Pokoknya yang penting ada ijab kabul, ada mahar, ada saksi, udah selesai. Ada KUA, ya. Padahal pernikahan itu sendiri jauh lebih luas daripada yang terbayang oleh masyarakat saat ini. Ya. Baik ibu-ibu, mohon maaf tidak bisa lebih dari ini karena ada agenda yang lain yang harus dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka qalban salima wa lisanan shadiqa. Nas'aluka al-khaira kullah 'ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.